Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Kantono Dwi Putranto, mahasiswa PJJ S1 Manajemen pada Universitas Sabar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari UAS pada mata kuliah Manajemen Perbankan seperti yang tertampil pada layar. Judulnya adalah Kesetaraan Gender dalam Dunia Perbankan, Studi Kasus Citi Indonesia. Latar belakang, kesetaraan gender di dunia kerja merupakan isu yang semakin relevan di era modern, khususnya dalam bentuk perbankan yang menuntut profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Bank Dunia tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 54% perempuan usia produktif di Indonesia memilih untuk bekerja, menandakan kontribusi signifikan perempuan dalam ekonomi nasional. Citi Indonesia sebagai lembaga keuangan multinasional menunjukkan komitmennya terhadap inklusi dengan mencatatkan 56% pegawainya adalah perempuan. Namun, angka tersebut perlu dikaji lebih dalam. Apakah keberadaan perempuan di tempat kerja hanya sebatas angka statistik atau telah benar-benar mencerminkan lingkungan yang setara dalam akses terhadap peran, tanggung jawab, dan posisi strategis? Rumusan masalah yang pertama adalah apakah jumlah perempuan yang tinggi di GT Indonesia sudah mencerminkan kesetaraan struktural? Yang kedua, apa tantangan nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar inklusif? Tiga, bagaimana solusi yang dapat diterapkan agar kesetaraan gender tidak hanya simbolik? Analisis permasalahan. Permasalahan utama terletak pada potensi kesenjangan antara representasi kuantitatif dengan representasi struktural. Meskipun 56% pegawai adalah perempuan, pertanyaannya adalah, apakah mereka juga banyak menempati posisi strategis seperti manajemen menengah dan atas? Di sisi lain, masih banyak tantangan terkait budaya kerja yang bias gender, seperti stereotip terhadap perempuan dalam peran kepemimpinan, serta kurangnya dukungan sistemik bagi perempuan yang menjalankan peran ganda di rumah dan di kantor. Kebijakan internal yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan pekerja perempuan juga dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan yang sesungguhnya. Dampak jika tidak ditangani. Jika permasalahan ini tidak ditangani secara sistematis, akan terjadi ketimpangan struktural yang bisa melemahkan motivasi dan kinerja pegawai perempuan. Potensi kehilangan talenta berkualitas tinggi dari kalangan perempuan sangat besar apabila mereka merasa tidak memiliki peluang pengembangan karir yang setara. Hal ini juga berdampak pada citra perusahaan di mata publik sebagai entitas yang kurang progresif terhadap isu keberagaman. Studi perbandingan mengacu pada laporan McKinsey tahun 2020, perusahaan yang memiliki tingkat keberagaman gender tinggi cenderung memiliki profitabilitas 25% lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain. Praktik-praktik baik di perusahaan lain seperti HSBC dan ANZ Bank menunjukkan pentingnya program mentoring khusus perempuan, pelatihan kepemimpinan, serta sistem promosi berbasis merit yang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan hanya isu etis tetapi juga strategi bisnis. Solusi strategis untuk memastikan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender tidak hanya bersifat simbolik, Citi Indonesia dapat menerapkan berbagai solusi strategis. Yang pertama, membuka data internal secara transparan terkait komposisi perempuan di level manajerial. Yang kedua, membentuk program mentoring dan pengembangan kepemimpinan bagi perempuan agar mereka memiliki jalur karir yang jelas. Ketiga, menyediakan fleksibilitas kerja seperti kebijakan cuti yang inklusif, work from home, dan jam kerja adaptif. Keempat, melaksanakan melaksanakan audit budaya organisasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bias struktural. Dan yang kelima, menjadikan nilai keberagaman dan inklusi sebagai indikator dalam evaluasi kinerja organisasi. Kesimpulan, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun Siti Indonesia telah menunjukkan komitmen awal terhadap keberagaman gender, dengan data 56% perempuan, hal tersebut belum tentu mencerminkan kesetaraan secara struktural dan substansial. Diperlukan analisis mendalam terhadap posisi strategis, kultur organisasi, dan efektivitas kebijakan internal dalam mendukung perempuan di dunia kerja. Untuk itu, solusi yang terintegrasi antara reformasi kebijakan, pelatihan, dan pengawasan budaya kerja sangat diperlukan demi mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua. Ya, terima kasih. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.